Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Anji Abrori. Dalam video kali ini, saya mahasiswa dari semester 5, dosen, dosen pengampu Yasir Arafat, Bapak Yasir Arafat, untuk mata kuliah jaringan komputer lanjut, akan membahas tentang soal jaringan komputer yang nomor 1, bagaimana internet bekerja. Oke, internet bekerja itu banyak ceritanya, mulai dari sejarah internet dimulai pada tahun 1969 dengan proyek ARPANET yang bertujuan menghubungkan beberapa komputer untuk berbagi data. Internet bekerja dengan menghubungkan komputer pengguna ke komputer lain di seluruh dunia melalui serangkaian server dan jaringan, di mana data dipecah menjadi paket, dikirim melalui berbagai jalur, dan dirakit kembali di tujuan. Menggunakan serangkaian protokol komunikasi seperti TCP atau IP untuk memastikan pengiriman data yang benar. Oke, sejarah internet. 1969, proyek ARPANET diluncurkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat menjadi cikal bakal internet modern dengan menghubungkan dua komputer pertama. Di tahun 1971, Ray Tomlinson menciptakan sistem email pertama di ARPANET dan menggunakan simbol @ untuk memisahkan nama pengguna dan alamat server. 1982, protokol standar TCP atau IP diperkenalkan, memungkinkan berbagai jaringan komputer berkomunikasi satu sama lain. Di tahun 1990, tim Berners-Lee di CERN menciptakan World Wide Web atau WWW yang memperkenalkan antarmuka grafis dan memungkinkan pengguna mengakses halaman web melalui URL yang yaitu Uniform Resource Locator. Di tahun 1994, internet mulai masuk ke Indonesia, diawali dengan pengembangan situs web oleh Universitas Indonesia dan kemudian layanan dial-up oleh PT Telkom. Nah, ini adalah poin utama cara kerja internet, yaitu mulai dari server dan klien. Internet beroperasi dengan model klien-server. Komputer pengguna alias klien terhubung ke server, yaitu komputer yang menyimpan dan mengirimkan data dan layanan. Lalu yang kedua, protokol. Komunikasi antar komputer di internet diatur oleh protokol. TCP atau IP adalah seperangkat aturan yang memastikan data dapat dikirim dan diterima dengan benar. Setiap komputer memiliki alamat IP unik sebagai pengidentifikasi. Yang ketiga, pemecahan dan pengiriman data. Data dikirim dalam paket-paket kecil. Paket ini akan dikirim melalui jalur terbaik yang tersedia pada jaringan. Paket-paket ini kemudian dirakit kembali di komputer tujuan. Infrastruktur koneksi. Infrastruktur. Koneksi fisik untuk mengirimkan data di internet dapat melalui kabel seperti serat optik, satelit, atau antena pemancar. Modem dan router digunakan untuk mengelola dan mengarahkan aliran data di dalam jaringan. Hanya sekilas info, satelit di dunia ini yang terbanyak adalah Indonesia, ada jumlahnya 17, mengalahkan punya negara-negara lain yang tidak sampai 17. Apalagi sistem pemerintah sekarang yang mendukung akses internet cepat dengan kemajuan digitalisasinya. Yang terakhir, akses pengguna. Pengguna mengakses internet melalui internet browser yang digunakan untuk menampilkan informasi dari website melalui protokol seperti HTTP. Nah, di situ sudah dijelaskan beberapa cara kerja internet. Lalu saya akan menunjukkan bagaimana komputer ini bisa akses internet dari WiFi COS. Nah, sini saya mengambilnya dari sebuah tancapan atau sebagai akses point, yang mana hal itu tersambung oleh router dari pokoknya.
dari sumbernya langsung. Oke, saya akan tunjukkan. Mana dia? Nah, di sini pakai saya pakai router ini, dan ini terhubung dari router utama yang ada di lingkungan sekitar saya, yaitu area pondok. Karena saya mempunyai abang di situ, karena dia juga pengurus pondok, maka saya diizinkan untuk menarik kabel. Kok tidak nyambung lagi? Astaga. Nah, untungnya di sini pakai Ruiji EW300N, kita bisa menghandle siapa aja dan siapa aja perangkatnya. Astaga. Kenapa pula nih? Nah, di situ ada beberapa device. Itu saya, Anas di laptop, Itel P65 juga HP ini. Nah, begitulah cara kerjanya. Terus alamat utamanya ada di bagian ini. Aduh, login lagi dong. Nah, ini bagian utama dari gateway utama yang bisa kita akses. Di sini router utamanya memiliki beberapa device. Nah, ini sebanyak sekali ini. Telepon rumahan 1, Wi-Fi device 114, dan wire device 82. Kalau diperlihatkan maka akan banyak sekali bagian yang online maupun yang offline. Nah, ketika offline-nya itu masih tersimpan di history ini, maka akan mempengaruhi jalur masuknya internet. Karena orang yang ingin online tapi tertutupi oleh kebanyakan klien yang offline. Maka kita bisa hapus yang offline ini. Itu tidak agar akses online-nya banyak sekali ini offline-nya. Agar akses online-nya lebih mudah. Oke. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, lupa sebutkan nama saya Anas Anji Abrori, dan dari kelas 5D. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.